Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Maknunah, NIM T 2018-4067. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengukuran dan penilaian dalam hasil belajar. Mungkin sudah tak asing lagi. Kita sering sebut itu pengukuran dan penilaian hasil belajar. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran itu biasanya digunakan menggunakan tes yang mana bertujuan untuk mengukur hasil kemampuan siswa dari hasil belajar tersebut. Sedangkan penilaian itu suatu tindakan yang memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran. Jadi setelah dilakukan pengukuran, diukur seberapa mampu siswa itu, maka langkah selanjutnya yaitu adalah penilaian. Contohnya, misalnya anak itu suka terhadap pelajaran matematika, yang mana jika guru akan mengetahui si siswa tersebut benar-benar menyukai pelajaran matematika, maka salah satunya guru adalah menggunakan tes, yang mana tes ini digunakan untuk pengukuran kemampuan siswa. Misalnya pada pertama itu guru memberikan soal sebanyak 5. Maka di sana guru mengetes apakah siswa itu benar-benar menyukai pelajaran matematika. Misalnya pertama itu dapat nilai 70. Jika pada tes selanjutnya siswa tersebut mendapatkan nilai bertambah ataupun nilainya meningkat, maka tes tersebut berhasil dilakukan oleh guru. Selanjutnya, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh guru agar guru tersebut mengetahui kemampuan siswa. Yang pertama itu dari hasil belajar siswa tersebut. Yang kedua dari prestasi siswa, dan selanjutnya itu bisa dinilai dari angka atau skor dari hasil tes yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu batas penguasaan kemampuan siswa. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Di sini fungsi evaluasi ada 3. Yang pertama itu fungsi psikologis, yang kedua fungsi didaktif, yang ketiga fungsi administratif. Yang pertama itu fungsi psikologis, yang mana fungsi psikologis bertujuan agar siswa memperoleh kepastian tentang status teman dalam sekelasnya. Maksudnya di sini agar siswa itu mengetahui seberapa mampunya siswa itu dibanding teman sekelasnya, seperti itu. Terus yang kedua fungsi didaktif, yang mana bertujuan untuk bagi anak didik keberhasilan ataupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha selanjutnya. Yang dimaksud fungsi didaktif ini, apapun hasil belajar siswa yang diperoleh, baik itu pun nilainya baik ataupun kurang baik, maka itu siswa itu bisa mengevaluasi dirinya. Jika siswa sebelumnya itu nilainya kurang baik, maka siswa itu biar siswa itu bisa berpikir, oke, jika sekarang nilainya saya ini kurang baik, maka kedepannya saya harus belajar dengan giat, harus belajar dengan rajin supaya nilai saya selanjutnya lebih baik dari teman-teman sekelas saya. Selanjutnya fungsi administratif, di mana fungsi administratif ini sekarang digunakan dalam sebuah raport. Nah, apalagi sekarang kan SD sudah menggunakan raport. Dari situ siswa maupun orang tua akan lebih gampang mengetahui seberapa berkembangnya dalam mata pelajaran yang ditempuh selama 1 semester terhadap siswa. Dalam raport itu kan nanti tertulis, misalnya bahasa Indonesia di kelas, misalnya pada kelas 6
pada awal di kelas 5 ia mendapatkan nilai 70. Nah, sedangkan pada kelas 6 ia akan mendapatkan nilai 90. Nah, dari situ orang tua mengetahui bahwa pada pelajaran bahasa Indonesia anak tersebut bisa berkembang. Pelajarannya itu bisa lebih memahami gitu. Selanjutnya golongan fungsi dari evaluasi tersebut di sini ada 3. Yang mana itu untuk kepentingan muridnya itu sendiri. Yang kedua, untuk kepentingan hasil belajar, untuk kepentingan seorang pendidik. Evaluasi di sini bukan hanya pada peserta didik, melainkan juga pada seorang pendidik ataupun guru. Itu agar nantinya sama-sama mengetahui kekurangan dalam proses belajar mengajar selama 1 semester. Selanjutnya yaitu hasil belajar untuk kepentingan organisasi atau lembaga pendidik. Selanjutnya yaitu sifat-sifat evaluasi. Di sini evaluasi juga memiliki sifat-sifat. Di sini ada 4 sifat. Yang pertama itu sifat secara tidak langsung. Misalnya kita seorang siswa itu menyukai pelajaran matematika. Kita tidak bisa secara langsung menilai siswa itu suka matematika dari nilai sikap atau tingkah lakunya. Maka secara tidak langsung guru ini juga menilai dari tes hasil belajar siswa pada pelajaran matematika itu. Misalnya pada tes ujian harian seperti itu. Selanjutnya yaitu bersifat kuantitatif. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu sifat kuantitatif. Yang mana itu kuantitatif bisa dinilai dari angka. Selanjutnya yaitu sifat relatif. Yang selanjutnya menggunakan unit-unit yang tetap. Jadi unit-unitnya itu yang dilakukan saat proses belajar mengajar itu tetap, agar nantinya untuk mengevaluasi itu bagi seorang pendidik itu gampang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang harus dilakukan selama proses evaluasi, proses pengukuran dan penilaian pada hasil belajar siswa. Yang pertama itu harus kontinu, harus jelas. Guru itu memberi penilaian terhadap siswanya itu harus jelas, tidak sembarang menilai siswa. Seperti itu. Selanjutnya dilaksanakan secara komprehensif. Maksudnya di sini dilaksanakannya mengevaluasinya itu tidak hanya 1 kali saja, tapi secara berulang-ulang. Nanti kalau hanya digunakan dalam 1 kali, nanti guru itu akan bingung. Begitupun dengan siswa. Kalau digunakan cuma 1 kali, lebih baik evaluasi ini digunakan secara komprehensif ataupun berulang-ulang. Selanjutnya yaitu secara objektif. Yang keempat itu menggunakan alat pengukuran yang baik, yang valid. Jadi kesimpulannya adalah pengukuran tanpa penilaian itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan penilaian tanpa pengukuran terlebih dahulu akan terjadi kesalahan. Jadi antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sangat penting digunakan bagi seorang peserta didik dan seorang pendidik. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.